Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Gineko-Urinari dan Sistem Reproduksi yang diampu oleh Ibu Yeni Triutami SKM MPH. Kami akan menjelaskan mengenai patofisiologi sistem reproduksi wanita. Yang beranggotakan 1. Faiza Junda Ababil dengan NIM 2102051140. 2. Kartika Marcella Aulia Uzurna dengan NIM 2102051145. Yang ketiga, Nurlaili Suci Kurniasari dengan NIM 2102051152. Yang keempat, Trima Nur Khalifah dengan NIM 2102051161. Topik yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, penyakit infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang kedua, penyakit non-infeksi pada sistem reproduksi wanita. Macam-macam penyakit infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, servisitis. Servisitis adalah peradangan selaput lendir kanalis serviks atau leher rahim. Penyebab dari penyakit servisitis yang pertama disebabkan oleh kuman dan sebagian besar infeksi karena kuman ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua, reaksi alergi terhadap bahan kimia yang ada dalam gel spermisida, yaitu zat yang dapat menonaktifkan sperma. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon, yaitu kadar estrogen yang relatif rendah atau progesteron yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan jaringan. Yang selanjutnya ada hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien servisitis antara lain: yang pertama, munculnya cairan vagina dalam jumlah banyak yang biasanya berwarna kehijauan, kecoklatan, atau kekuningan dan kadang berbau tidak sedap. Yang kedua, frekuensi buang air kecil yang semakin sering, rasa nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan dari vagina setelah berhubungan seksual, dan rasa nyeri pada bagian panggul atau perut. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien servisitis yang pertama, pemeriksaan panggul dengan menggunakan spekulum untuk memeriksa bagian atas vagina serta serviks. Yang kedua, pengambilan sampel, yaitu sampel cairan dari serviks dan vagina untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium, yang biasanya dilakukan dengan cara pap smear dan kolposkopi yang disertai biopsi serviks. Kemudian ada penata laksanaan. Yang pertama ada pemberian antibiotik, antiviral, obat-obatan anti jamur. Yang kedua ada terapi hormonal, mungkin akan dilakukan bagi penderita yang sudah memasuki masa menopause dan terbukti infeksinya bukan berasal dari bakteri atau jamur. Dengan terapi hormonal diharapkan sistem kekebalan alami dinding serviks kembali optimal. Yang kedua adalah endometritis. Endometritis adalah peradangan yang terjadi pada endometrium rahim atau lapisan paling dalam uterus. Untuk penyebabnya, endometritis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke dalam rahim. Organisme penyebab biasanya mencapai vagina pada saat melakukan hubungan seksual, melahirkan, sudah melahirkan, atau melalui sirkulasi darah. Untuk yang kedua, hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang pada pasien endometritis adalah yang pertama demam, sakit perut bagian bawah, rajia berbau busuk, pendarahan abnormal vagina, dan disperunia dan dysuria. Untuk yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang antara lain ada vaginal dan biopsi. Pemeriksaan vaginal dilakukan dengan menggunakan vaginoskop dengan melihat adanya lendir vagina dan adanya kemerahan di daerah vagina dan serviks. Yang terakhir ada penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan pada pasien endometritis adalah dengan pemberian antibiotik dan pemberian hormon estrogen.
Yang selanjutnya ada vaginitis. Vaginitis adalah peradangan pada area vagina yang ditandai dengan rasa gatal dan keputihan. Penyebabnya yaitu infeksi jamur bakteri, infeksi menular secara seksual, iritasi atau alergi, dan atrofi vagina. Hasil anamnesa munculnya keputihan, perubahan warna dan jumlah keputihan yang dialami, bau yang ditimbulkan, iritasi gatal-gatal pada vagina, rasa sakit berhubungan seks, flek atau pendarahan ringan. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan laborat dan sampel cairan vagina. Penata laksanaan pemberian antibiotik, pemberian anti jamur, terapi pengganti hormon. Macam-macam penyakit non-infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada endometriosis. Endometriosis adalah penyakit pada jaringan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, serta perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Hasil anamnesa nyeri luar biasa pada saat nyeri menstruasi, nyeri pada saat buang air kecil, buang air besar, dan saat berhubungan seks. Pemeriksaan penunjangnya dengan cara USG transvaginal untuk menilai adanya endometriosis dengan infiltrasi dalam rektum atau septum rektovaginal. Pemeriksaan laparoskopi dan sampel jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim akan dapat diteliti di laboratorium. Penata laksanaan pemberian obatan anti nyeri, operasi pengangkatan jaringan endometriosis. Polip uterus. Polip uterus adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan atau penebalan pada dinding dalam rahim atau endometrium. Polip rahim dapat berbentuk bulat maupun lonjong dengan ukuran mulai dari beberapa milimeter hingga sentimeter. Jumlah polip yang tumbuh beragam, ada yang hanya satu saja atau beberapa polip rahim. Penyebab polip rahim sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, para pakar menduga bahwa kondisi ini cenderung dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dalam tubuh seorang wanita. Selanjutnya yaitu hasil anamnesa. Yang pertama, menstruasi yang tidak teratur, jarak siklus menstruasi yang terlalu dekat. Yang kedua, menstruasi dengan durasi atau volume perdarahan yang berlebihan. Yang ketiga, perdarahan di luar siklus menstruasi. Yang keempat, perdarahan setelah menopause. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk melihat keadaan lapisan dinding dalam rahim atau endometrium. Polip akan terlihat sebagai penebalan pada dinding dalam rahim. Yang kedua, pemeriksaan histeroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi di dalam rahim dan mendeteksi adanya polip dengan bantuan alat berupa kamera dan lampu kecil yang terpasang pada selang halus. Gambar yang tertangkap oleh kamera kemudian ditampilkan melalui monitor. Yang ketiga, pemeriksaan biopsi dinding rahim. Dalam pemeriksaan ini, sampel jaringan endometrium akan diambil guna diteliti lebih lanjut di laboratorium. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, pemberian obat untuk menyeimbangkan hormon. Yang kedua, mengangkat polip rahim. Pengangkatan polip dapat dilakukan dengan tindakan histeroskopi. Untuk menghilangkan polip rahim yang berukuran kecil, dapat dilakukan kuretase. Jaringan yang terangkat dalam proses kuretase ini akan diperiksa di laboratorium guna mendeteksi keberadaan sel kanker. Yang ketiga, penanganan polip yang mengandung sel kanker. Tindakan yang dapat dilakukan adalah histerektomi atau pengangkatan rahim secara keseluruhan. Yang keempat, polip terkadang dapat tumbuh kembali setelah dilakukan pengobatan. Oleh karena itu, pasien sangat dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala.
Gangguan posisi uterus atau retrofleksi. Sebagian besar wanita memiliki uterus yang letaknya cenderung ke depan atau condong ke arah perut yang disebut dengan uterus antefleksi. Uterus retrofleksi adalah letak uterus yang cenderung menukuk ke arah belakang. Beberapa kondisi yang menyebabkan posisi uterus retrofleksi antara lain kelainan kongenital atau dibawa sejak lahir karena setelah proses kelahiran atau pengenduran otot rahim. Yang kedua, dapat pula disebabkan oleh karena penyakit endometriosis atau bekas luka yang terjadi dapat menyebabkan perlengketan dan menarik rahim ke arah belakang dan mengubah posisinya. Selanjutnya yaitu hasil anamnesa, sering buang air kecil, nyeri pinggang bagian bawah, nyeri saat menstruasi atau saat berhubungan seksual. Selanjutnya pemeriksaan penunjang, pemeriksaan ginekolog in speculo, dan pemeriksaan USG baik secara abdominal maupun transvaginal. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, penggunaan cincin pesarium merupakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina untuk memperbaiki posisi rahim. Yang kedua, pada kasus tertentu, rahim retrofleksi harus ditangani melalui operasi. Kanker ovarium. Kanker ovarium adalah sel abnormal yang terbentuk di jaringan ovarium atau indung telur. Penyebab kanker ovarium yaitu terjadi ketika DNA di sel-sel ovarium mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi tersebut menyebabkan sel ovarium tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Hasil anamnesa dari kanker ovarium yaitu perut selalu terasa kembung, pembengkakan pada perut, penurunan berat badan, frekuensi buang air kecil meningkat, pendarahan rektum, dan sakit saat berhubungan intim. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu tes pencitraan seperti USG atau CT scan, tes darah, dan biopsi. Penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Stadium kanker ovarium. Stadium 1 yaitu kanker terdapat di salah satu atau kedua ovarium dan belum menyebar ke organ lain. Stadium 2 ialah kanker sudah menyebar ke jaringan dalam rongga panggul atau rahim. Stadium 3 ialah kanker telah menyebar ke selaput perut atau peritoneum, permukaan usus, dan kelenjar getah bening di panggul atau perut. Stadium 4 yaitu kanker sudah menyebar ke organ lain yang letaknya jauh seperti ginjal, hati, atau paru-paru. Kanker serviks. Kanker serviks adalah kondisi di mana terdapat penumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks yang tidak terkendali. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi human papilloma virus atau HPV. Virus ini dapat terdeteksi pada 99,7% keganasan serviks. Hasil anamnesa dari kanker serviks yaitu pendarahan yang tidak wajar pada MIS-V, cairan MIS-V yang tidak normal seperti berbau menyengat atau disertai darah, nyeri saat berhubungan seksual, dan nyeri pada perut bagian bawah. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan kondisi rahim, vagina, rektum, dan kemih. Tes darah untuk memeriksa kondisi sekitar organ kewanitaan, dan tes pemindaian seperti CT scan, MRI scan, dan PET scan. Penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu pengangkatan jaringan sel kanker, radioterapi, kemoterapi, dan targeted terapi.